Dajjal merupakan sosok yang digambarkan menyeramkan, makhluk yang akan muncul di akhir zaman sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Namun, di balik gambaran menakutkan itu, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Siapa sebenarnya Dajjal itu dan dari mana asalnya? Kisahnya bukan sekedar cerita menakutkan tentang akhir dunia, melainkan peringatan tentang bagaimana manusia bisa terperdaya oleh kekuatan, keajaiban, dan kebohongan yang tampak seperti kebenaran. Dajjal bukan sekedar tokoh dalam cerita agama. Ia adalah simbol dari fitnah terbesar yang akan datang ketika iman mulai melemah dan kebenaran kehilangan tempatnya di hati manusia. Dari sinilah kisah Dajjal bermula, dari ambisi, dari kesombongan, dan dari dunia yang perlahan melupakan Tuhannya. Maka dari itu, penting bagi umat muslim untuk memahami siapa itu Dajjal, supaya tidak terperdaya oleh bujuk rayuannya. Jika kisah seperti ini menarik bagi kamu, tentang tanda-tanda akhir zaman, misteri keimanan, dan pelajaran dari sejarah, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan ke temanmu agar semakin banyak yang tahu dan bisa mengambil hikmahnya. Karena setiap kisah bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diambil pelajarannya. Menurut riwayat Muslim yang diterima dari Fatimah binti Qais, ia pernah mendengar muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan untuk sholat. Ia pun bergegas ke masjid dan sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar. Dengan senyum atau tawa, baginda berkata, "Jangan ada yang beranjak, hendaklah semua tetap duduk di atas sajadahnya." Kemudian beliau bertanya, "Tahukah kalian mengapa aku memerintahkan agar tidak ada yang pulang?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Demi Allah, aku mengumpulkan kalian di sini bukan untuk menakut-nakuti dan bukan pula untuk menyampaikan kabar gembira. Aku ingin menceritakan kepada kalian bahwa Tamim Al-Dari, seorang Nasrani, kini telah datang menemuiku dan masuk Islam." Baginya melanjutkan, "Tamim menceritakan kepadaku sebuah kisah tentang Dajjal. Kisah yang dia ceritakan itu sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian sebelumnya." Tamim bercerita bahwa suatu kali ia bersama 30 orang kawannya berlayar di laut. Tiba-tiba, angin kencang datang bertiup dan ombak besar menerjang membawa kapal mereka ke tengah samudera yang luas. Mereka tidak dapat mengarahkan kapal ke pantai sehingga terombang-ambing di lautan selama 1 bulan. Akhirnya, mereka terdampar di sebuah pulau menjelang terbenamnya matahari. Di pulau tak berpenghuni itu, mereka bertemu seekor binatang berbulu sangat lebat, sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan jenis kelaminnya. Mereka bertanya kepada binatang itu, "Makhluk apakah engkau ini?" Binatang itu menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apa itu Al-Jassasah?" Binatang itu hanya menjawab, "Wahai kaum lelaki, pergilah kalian ke tempat ini untuk menemui seorang pria. Sesungguhnya ia pun ingin bertemu dengan kalian." Mereka pun segera pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang itu. Di sana, mereka menemukan seorang pria yang sangat besar dan tegap. Belum pernah mereka melihat orang sebesar itu. Dari tangan hingga tengguknya, serta dari lutut hingga telapak kakinya, ia terikat kuat dengan besi. Mereka bertanya, "Siapakah Anda?" Pria bertubuh raksasa itu menjawab, "Kalian pasti sudah mendengar cerita tentang diriku. Sekarang giliranku bertanya, siapakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang Arab. Kami berlayar dengan kapal, namun tiba-tiba ombak besar menerjang dan membawa kami ke tengah samudra luas. Kami terombang-ambing di lautan selama 1 bulan hingga akhirnya terdampar di pulau tempat Anda berada ini." Mereka melanjutkan, "Awalnya kami bertemu seekor binatang berbulu sangat lebat, sehingga kami tidak dapat mengenali jenis kelaminnya. Kami bertanya siapa dia, dan ia menjawab, Al-Jassasah. Kami bertanya apa maksudnya, ia hanya menjawab, 'Wahai kaum lelaki, pergilah kalian ke tempat ini untuk menemui seorang pria. Sesungguhnya ia pun ingin bertemu dengan kalian. Itulah sebabnya kami datang ke tempat ini. Kini kami telah bertemu Anda dan ingin tahu siapa Anda sebenarnya.' Makhluk raksasa itu tidak segera menjawab. Ia justru langsung mengajukan pertanyaan lain. "Ceritakan kepadaku bagaimana kondisi kebun kurma di Bisan, sebuah tempat di negeri Syam." Mereka menjawab, "Kondisi apanya yang Anda maksudkan?" Pria raksasa itu menjawab,
Maksudku, apakah pohon-pohon kurma itu berbuah? Setelah mereka menjawab bahwa pohon-pohon kurma itu berbuah, pria raksasa itu berkata, "Aku khawatir pohon-pohon itu tidak akan berbuah lagi." Pria raksasa itu bertanya lagi, "Ceritakan kepadaku tentang Sungai Tabaria." Mereka menjawab, "Tentang apanya yang Anda maksudkan?" Pria itu menjawab, "Maksudku, apakah airnya masih ada?" Mereka menjawab, "Airnya tidak berkurang." Pria itu berkata, "Air sungai itu dikhawatirkan akan mengering." Akhirnya, pria bertubuh raksasa itu bertanya, "Kalau begitu ceritakan kepadaku tentang Nabi Al-Amin itu, apa yang dia lakukan?" Mereka menjawab, "Beliau telah berhijrah dari Mekah ke Madinah." Pria itu bertanya lagi, "Apakah dia diperangi oleh orang-orang Arab?" Mereka menjawab, "Ya, dia diperangi oleh orang-orang Arab." Pria itu kembali bertanya, "Lalu, bagaimana tindakannya terhadap mereka?" Mereka menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebarkan dakwahnya dan kini memiliki banyak pengikut. Mendengar itu, pria besar tersebut berkata, "Memang begitulah seharusnya. Mereka beruntung jika patuh kepadanya." Kemudian pria besar itu melanjutkan, "Sekarang, aku akan menjelaskan kepadamu bahwa aku adalah Al-Masih Dajjal. Nanti, aku akan diberi izin untuk keluar, lalu aku akan menjelajahi seluruh dunia. Dalam 40 malam, aku akan dapat menjangkau semua tempat, kecuali Mekah dan Madinah yang tidak dapat aku masuki. Kedua kota itu dijaga oleh para malaikat, sehingga aku tidak dapat menembusnya." Tamim Al-Dari menambahkan, mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetukkan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, "Inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya itu, yaitu Madinah." Saudara-saudaraku sekalian, apakah aku sudah menyampaikan cerita ini kepada kalian? Mereka menjawab, "Ya, sudah wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Memang hadis Tamim ini semakin meyakinkan saya. Ceritanya bersesuaian dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian sebelumnya, yaitu tentang Mekah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Hanya saja, dia mengatakan di lautan Syam atau di laut Yaman. Tidak. Bahkan ia akan datang dari arah timur. Ia dari arah timur," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mempertegas bahwa Dajjal akan datang dari arah timur. Ada yang berpendapat bahwa Dajjal akan datang dari Khurasan atau Isfahan. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu, baginda banyak membahas masalah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tidak ada fitnah ujian di muka bumi yang paling dahsyat selain fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi yang terakhir, sedangkan kalian adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil akan datang pada generasi atau angkatan kalian. Seandainya dia datang sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka aku adalah pembela bagi setiap mukmin. Jika dia datang sesudah kematianku, maka setiap orang hendaknya menjaga dirinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang-orang mukmin. Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Irak, dan akan mempengaruhi manusia dengan sangat cepat. Wahai hamba Allah, wahai manusia, tetaplah teguh. Di sini akan saya terangkan kepada kalian ciri-ciri Dajjal, yang belum diterangkan oleh nabi-nabi sebelumku kepada umatnya. Pada mulanya, Dajjal itu akan mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Setelah itu, dia akan mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah, bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin kalian lihat sebelum kalian mati. Dajjal itu cacat matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cacat, bahkan tidak sama dengan makhluk. Dan juga, di antara dua mata Dajjal itu tertulis Kaf, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang pandai membaca maupun yang buta huruf. Di antara fitnah Dajjal itu juga, dia membawa surga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya adalah surganya, sedangkan surganya itu adalah neraka, yakni panas. Siapa di antara kalian yang disiksa oleh nerakanya, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah, dan hendaklah dia membaca permulaan surat Al-Kahfi. Maka nerakanya itu akan menjadi sejuk, sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi sejuk. Di antara tipu dayanya juga, dia berkata kepada orang Arab, "Seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia,
apakah engkau akan mengakuiku sebagai Tuhanmu? Orang Arab itu akan berkata, tentu. Maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama, dan suaranya pun sama. Ibu atau ayahnya berkata kepadanya, wahai anakku, ikutilah dia. Sesungguhnya dialah Tuhanmu. Di antara tipu dayanya juga, dia menipu seseorang, yaitu dia membunuh dan membelahnya menjadi dua. Setelah itu dia berkata kepada orang ramai, lihatlah apa yang akan kulakukan terhadap hambaku ini. Sekarang akan kuhidupkan dia semula. Dengan izin Allah, orang yang mati tadi hidup semula. Kemudian, laknatullah alaih atau Dajjal itu bertanya, siapa Tuhanmu? Orang yang dia bunuh itu, yang kebetulan seorang beriman menjawab, Tuhanku adalah Allah, sedangkan engkau adalah musuh Allah. Orang itu berarti lulus dalam ujian Allah, dan dia termasuk orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, di antara tipu dayanya juga, dia menyuruh langit menurunkan hujan. Tiba-tiba hujan pun turun. Dia menyuruh bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, tiba-tiba tumbuh. Dan termasuk ujian yang paling berat bagi manusia, Dajjal itu datang ke perkampungan orang-orang baik dan mereka tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Maka karena penolakan itu, tanam-tanaman dan ternak mereka tidak berhasil. Sebaliknya, Dajjal itu datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya. Dan penduduk kampung itu mengakuinya sebagai Tuhan. Karena itu, hujan turun di tempat mereka dan tanam-tanaman mereka pun berhasil. Dalam hadis yang lain disebutkan, di antara fitnah atau tipu daya yang dibawanya, Dajjal akan melewati suatu tempat. Penduduk di sana mendustakannya atau tidak beriman kepadanya. Maka karena itu, tanam-tanaman mereka tidak tumbuh dan hujan pun tidak turun di daerah mereka. Kemudian ia melewati tempat lain dan mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Mereka pun beriman kepadanya. Maka, karena keimanan mereka itu, Dajjal menyuruh langit menurunkan hujan dan menyuruh bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Akhirnya, mereka mudah mendapatkan air dan tanam-tanaman mereka subur. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, menjelang turunnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu daya. Pada tahun-tahun itu, orang-orang pendusta akan dipercaya sedangkan orang jujur tidak dipercaya. Orang yang tidak amanah akan dipercaya, sementara orang amanah tidak dipercaya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, bumi yang paling baik adalah Madinah. Ketika Dajjal datang nanti, ia akan dikawal oleh malaikat. Dajjal tidak sanggup memasuki Madinah. Pada waktu kedatangan Dajjal di luar Madinah, kota Madinah akan bergetar 3 kali. Orang-orang munafik yang ada di Madinah, baik laki-laki maupun perempuan akan merasakan seperti cacing kepanasan. Lalu mereka keluar meninggalkan Madinah. Kaum wanita adalah yang paling banyak lari saat itu. Itulah yang disebut hari pembersihan. Madinah akan membersihkan kotorannya seperti tukang besi membersihkan karat-karat besi. Diriwayatkan oleh Ahmad, hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pernah suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya menangis, beliau bertanya, mengapa menangis? Saya menjawab, ya Rasulullah, engkau telah menceritakan Dajjal, maka saya takut mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya Dajjal datang pada waktu aku masih hidup, maka aku akan menjagamu dari gangguannya. Jika dia datang setelah kematianku, maka Tuhan kalian tidak buta dan tidak cacat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan muncul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan jahil tentang agama. Pada zaman Dajjal, akan ada 40 hari. Satu hari akan terasa bagaikan setahun. Ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan. Ada satu hari yang terasa 1 minggu, kemudian hari-hari berikutnya akan seperti hari biasa. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, tentang hari yang terasa 1 tahun itu, apakah kami boleh sholat 5 waktu juga? Rasulullah menjawab, ukurlah berapa jarak sholat yang 5 waktu itu. Menurut riwayat, Dajjal itu nanti akan berkata, akulah Tuhan sekalian alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kamu bermaksud menahannya? Katanya sambil menahan matahari itu sehingga 1 hari lamanya menjadi 1 minggu atau 1 bulan.
Setelah dia menunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, "Sekarang, apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan?" Mereka semua menjawab, "Ya, kami ingin." Maka dia menunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan satu hari begitu cepat berjalan. Menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluarlah Dajjal kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40." Rasulullah melanjutkan, "Saya sendiri pun tidak yakin, apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Kemudian Allah SWT akan mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud, dan kemudian membunuh Dajjal itu." Menurut cerita yang beredar, setelah Dajjal muncul, hampir seluruh penduduk dunia akan menjadi kafir, yaitu beriman kepada Dajjal. Dikatakan bahwa orang yang tetap teguh dalam iman hanya tinggal 12.000 laki-laki dan 7.000 perempuan. Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi. Ia bukanlah jin atau makhluk lain, melainkan seorang manusia yang ajalnya ditangguhkan, sama seperti Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah SWT ke langit dan kematiannya ditangguhkan hingga beliau nanti turun kembali ke muka bumi, kemudian wafat dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Hal yang sama juga berlaku untuk iblis yang kematiannya ditangguhkan hingga hari kiamat. Ayah Dajjal digambarkan sebagai seorang pria yang tinggi dan gemuk, dengan hidung menyerupai paruh burung, sedangkan ibunya adalah seorang perempuan yang gemuk dan berdaging banyak. Menurut Imam Al-Barzanji, ada pendapat yang menyatakan bahwa ayah Dajjal berasal dari seorang dukun Yahudi yang dikenal dengan nama Syak, sementara ibunya adalah dari bangsa jin. Ia dikatakan hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dan memiliki hubungan dengan makhluk halus. Oleh Nabi Sulaiman, Dajjal akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Namun demikian, detail mengenai kelahiran dan kehidupan masa kecilnya tidak diketahui dengan jelas. Hadis dari Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal adalah orang yang buta matanya sebelah kanan, lebat atau panjang rambutnya, serta dia mempunyai surga dan neraka. Nerakanya itu merupakan surga, dan surganya pula ialah neraka." Hadis Sahih Muslim. Ada beberapa ciri fisik Dajjal yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya, kelihatannya masih muda, berbadan besar dan agak kemerah-merahan. Rambutnya keriting dan tebal, jika dilihat dari belakang seolah-olah seperti dahan kayu yang rimbun. Dua tanda yang paling mencolok pada Dajjal adalah mata. Mata kirinya buta dan terlihat seperti buah kismis yang kecut, sementara mata kanannya menonjol keluar kehijau-hijauan dan berkelip-kelip layaknya bintang. Jadi, kedua matanya cacat. Tulisan di dahi. Tertulis di dahinya tulisan kafir, kaf, fa, ro. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, baik yang pandai membaca maupun yang tidak. Menurut hadis riwayat At-Tabrani, kedua tanda terakhir ini baru muncul pada diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Sebelum itu, kedua tanda tersebut belum ada padanya. Lokasi Dajjal. Menurut riwayat Sahih yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Dajjal sudah ada sejak lama. Ia dirantai di sebuah pulau dan dijaga oleh seekor binatang bernama Al-Jassasah. Ada hadis panjang yang menceritakannya, namun terlalu panjang untuk ditulis di sini. Bisa dibaca langsung dari buku. Dari hadis ini jelaslah bagi kita bahwa Dajjal telah ada dan ia sedang menunggu waktu yang diizinkan oleh Allah SWT untuk keluar menjelajah permukaan bumi ini. Tempat transitnya itu berada di sebelah timur, bukan di barat. Dajjal akan hidup setelah ia memulai tantangannya kepada umat ini selama 40 hari saja. Namun begitu, hari pertamanya akan terasa sama dengan setahun, hari kedua sama dengan sebulan, dan hari ketiga sama dengan 1 minggu. Sedangkan hari-hari sisanya, yaitu 37 hari, akan terasa seperti hari-hari biasa.
Jadi, keseluruhan masa Dajjal menyebarkan fitnah dan kerusakan itu adalah sekitar 14 bulan dan 14 hari. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kami bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi ini?" Nabi SAW menjawab, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, berikutnya seperti sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari-hari yang masih tersisa, yaitu 37 hari, adalah sama seperti hari kalian yang biasa. Lalu kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari yang panjang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami hanya salat sehari saja, yaitu 5 waktu saja?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak cukup. Kamu mesti menghira hari itu dengan menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap salat." Maksud sabdaan Rasulullah ini adalah agar kita menghitung jam yang berlalu pada hari itu, bukan mengikuti perjalanan matahari seperti biasa kita lakukan. Misalnya, jika telah berlalu 7 jam setelah salat subuh pada hari itu, maka masuklah waktu salat zuhur, dan kita harus melaksanakan salat zuhur. Dan apabila telah berlalu setelah salat zuhur itu 3,5 jam misalnya, maka masuklah waktu asar, dan wajib kita melaksanakan salat asar. Begitulah seterusnya untuk waktu salat maghrib, isya, dan subuh hingga habis hari yang panjang itu yang sama panjangnya dengan masa 1 tahun. Dengan demikian, jumlah salat pada satu hari itu akan sebanyak bilangan salat setahun yang biasa kita kerjakan. Begitu juga pada hari kedua dan ketiga. Dajjal telah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menguji umat ini. Oleh karena itu, Allah menganugerahinya beberapa kemampuan yang luar biasa. Di antara kemampuan Dajjal adalah menguasai kesenangan hidup dan kekeringan global. Segala kesenangan hidup akan ada bersamanya. Bahkan benda-benda beku pun akan membatuhinya. Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, hujan akan berkurang 1/3 dari biasanya. Pada tahun kedua, akan berkurang 2/3 dari biasanya. Dan pada tahun ketiga, hujan tidak akan turun sama sekali. Umat manusia akan dilanda kelaparan dan kekeringan. Di saat itulah, Dajjal akan muncul membawa ujian. Daerah manapun yang percaya bahwa Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata kepada awan, "Hujanlah kamu di daerah ini." Lalu hujan pun turun dan bumi menjadi subur. Begitu juga ekonomi dan perdagangan akan menjadi makmur serta stabil bagi orang-orang yang bersekutu dengan Dajjal. Sementara itu, penduduk yang tidak mau bersekutu dengan Dajjal akan tetap berada dalam kelaparan dan kesusahan. Diriwayatkan bahwa para pengikut Dajjal akan memiliki segunung roti, makanan, sedangkan orang yang tidak percaya kepadanya akan berada dalam kelaparan. Dalam hal ini, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Jadi, apa yang dimakan oleh orang Islam yang beriman pada hari itu, wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih, dan bertaubat." Jadi zikir-zikir itulah yang akan menggantikan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Membawa surga dan neraka. Di antara ujian Dajjal adalah ia akan menampakkan sesuatu yang menyerupai surga dan neraka, serta sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan keduanya untuk menguji iman orang Islam karena hakikatnya sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang terlihat. Apa yang dikatakannya surga itu sebenarnya adalah neraka, dan apa yang dikatakannya neraka itu adalah surga. Kecepatan perjalanan dan negeri yang tidak dapat dimasukinya. Kecepatan perjalanan Dajjal tidak ada pada kendaraan orang dahulu. Jika diibaratkan hari ini, kita bisa mengatakan kecepatannya seperti jet tempur yang digunakan oleh angkatan udara, atau bahkan lebih cepat lagi dari kendaraan tersebut, sehingga ribuan kilometer dapat ditempuh dalam 1 jam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan perjalanannya di atas muka bumi ini?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kecepatan perjalanannya adalah seperti kecepatan al-ghais, hujan atau awan yang dipukul oleh angin yang kencang." Hadis riwayat Muslim.
Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua kota suci umat Islam, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Bantuan syaitan juga akan bersungguh-sungguh membantu Dajjal. Bagi syaitan, inilah waktu terbaik untuk menyesatkan lebih banyak lagi anak cucu Adam alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tipu daya Dajjal adalah ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan pun turun. Ia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanamannya, dan tanaman pun tumbuh. Ujian terberat bagi manusia adalah ketika Dajjal mendatangi perkampungan orang-orang soleh yang menolak mengakunya sebagai Tuhan. Akibatnya, tanaman dan ternak mereka tidak berhasil. Sebaliknya, Dajjal mendatangi perkampungan orang-orang yang percaya dan mengakuinya sebagai Tuhan. Maka, hujan pun turun di tempat mereka dan tanaman mereka tumbuh subur. Tidak ada satupun kampung atau daerah di dunia ini yang tidak akan didatangi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota suci ini tidak dapat ditembus oleh Dajjal karena dijaga oleh para malaikat. Ia hanya berani menginjak pinggiran Makkah dan Madinah. Namun, ketika Dajjal tiba di pegunungan di luar kota Madinah, Madinah akan bergoncang seperti gempa bumi. Saat itu, orang-orang munafik akan merasa sangat gelisah, seperti cacing kepanasan, dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah. Mereka akan keluar dan bergabung dengan para pengikut Dajjal. Inilah yang disebut hari pembersihan kota Madinah. Dalam hadis lain disebutkan, di antara fitnah atau tipu daya yang dibawa Dajjal adalah ia akan melewati suatu tempat, lalu penduduknya mendustakannya, tidak beriman kepadanya. Akibatnya, tanaman mereka tidak tumbuh dan hujan pun tidak turun di daerah tersebut. Kemudian, ia melewati tempat lain, mengajak penduduknya untuk beriman kepadanya, dan mereka pun beriman. Karena itu Dajjal memerintahkan langit menurunkan hujan dan memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Alhasil, mereka mudah mendapatkan air dan tanaman mereka pun subur. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelang kemunculan Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu daya, yaitu ketika orang-orang pendusta dipercayai dan orang-orang jujur tidak dipercayai. Orang yang khianat atau tidak amanah dipercayai, sedangkan orang yang amanah justru tidak dipercayai. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bumi yang paling baik adalah Madinah. Ketika Dajjal datang, Madinah akan dijaga oleh para malaikat, sehingga Dajjal tidak akan sanggup memasukinya. Saat Dajjal berada di luar Madinah, kota ini akan bergegar 3 kali. Orang-orang munafik yang berada di Madinah, baik laki-laki maupun perempuan akan merasa sangat gelisah dan seperti cacing kepanasan. Lalu mereka keluar meninggalkan Madinah. Kaum wanita adalah yang paling banyak melarikan diri saat itu. Inilah yang disebut hari pembersihan, di mana Madinah membersihkan kotorannya layaknya pandai besi membersihkan karat dari besi. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku saat aku sedang menangis. Melihatku menangis, beliau bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah menceritakan tentang Dajjal, maka aku takut mendengarnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya Dajjal muncul saat aku masih hidup, maka aku akan menjagamu dari gangguannya. Namun, jika ia datang setelah kematianku, maka Tuhanmu tidaklah buta dan cacat." Diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan muncul di saat manusia tidak berpegang teguh pada agama dan jahil tentang agama. Masa kemunculan Dajjal berlangsung selama 40 hari, yaitu 1 hari terasa bagaikan setahun, 1 hari terasa bagaikan sebulan, 1 hari terasa bagaikan seminggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, pada hari yang terasa seperti setahun itu, apakah kami tetap harus sholat 5 waktu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perkirakanlah jarak waktu sholat 5 waktu itu." Menurut riwayat lain, Dajjal akan berkata,
Akulah Tuhan semesta alam, dan matahari ini berjalan atas izinku. Apakah kalian bermaksud menahannya?" Ia berkata demikian, seraya menahan matahari, sehingga satu hari terasa menjadi 1 minggu atau 1 bulan. Setelah menunjukkan kehebatannya menahan matahari, ia bertanya kepada manusia, "Sekarang, apakah kalian ingin matahari itu berjalan?" Mereka semua menjawab, "Ya, kami ingin." Maka, ia pun menunjukkan kehebatannya lagi dengan menjadikan 1 hari berjalan begitu cepat. Menurut riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal akan keluar, muncul di tengah umatku dan akan hidup bersama mereka selama 40." Rasulullah tidak merinci apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah SWT akan mengutus Isa bin Maryam yang penampilannya menyerupai Urwah bin Mas'ud. Lalu Isa akan membunuh Dajjal. Dikisahkan bahwa setelah kemunculan Dajjal, hampir seluruh penduduk dunia akan menjadi kafir, yaitu beriman kepadanya. Disebutkan pula bahwa orang yang tetap teguh dalam keimanan hanya tersisa sekitar 12.000 laki-laki dan 7.000 perempuan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajjal muncul. Mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya. Jika salah seorang di antara kamu telah selesai bacaan tasyahud akhirnya, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Hendaknya ia berkata, 'Ya Allah, aku memohon perlindungan padamu dari siksa neraka jahanam, azab kubur, fitnah atau cobaan hidup dan mati, serta dari keburukan fitnah Dajjal.'" Doanya seperti berikut. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhortu wa ma asrortu wa ma alantu wa ma asroftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Majidun bercerita tentang masa kecil Dajjal. Dikisahkan bahwa negeri Samira, sebuah negeri kecil di Palestina, kelak akan menjadi negara besar dan ibu kota kerajaan Bani Israel, warisan Nabi Sulaiman. Kisah ini berlatar sekitar 1 abad sebelum kelahiran Nabi Musa. Sepasang suami istri keturunan Yahuza, setelah 31 tahun menikah, dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat membahayakan bagi keduanya. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kedua matanya tidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah, ibu, dan kakak-kakaknya adalah penyembah berhala. Dahulu mereka menyembah sebuah berhala berbentuk sapi betina. Sebenarnya, berhala itu bukanlah sekedar patung sapi betina, melainkan setan durjana yang menyerupai dirinya sebagai patung tersebut. Mereka menyembeli binatang sebagai kurban kepada berhala yang sebenarnya dipersembahkan kepada setan, disertai minuman arak yang dihidangkan setiap hari. Selain itu, mereka juga gemar melakukan pengabdian dan ketaatan. Setiap pagi, mereka melihat sisa-sisa sesajen dan kurban di tempat itu, yang mereka sangka sebagai tanda bahwa Tuhan mereka merestui perbuatan mereka. Keinginan terbesar kedua orang tua Dajjal adalah memiliki anak laki-laki. Akhirnya Allah mentakdirkan kehamilan pada sang wanita yang ironisnya lahir dari perbuatan zina mahram dengan seorang suami yang juga merupakan hasil perzinaan mahram. Sementara itu, setan ikut masuk ke saluran kenting si lelaki penyembah berhala setiap kali ia menggauli istrinya. Jadi, setan turut mencampuri istri penyembah berhala itu bersama suaminya. Bertemulah sperma dan ovum dari unsur manusia dengan unsur syahwat yang penuh kedengkian dari jin, sebagaimana telah ditakdirkan oleh Allah. Dalam buku Ihdaru al-Masih ad-Dajjal, disebutkan bahwa Dajjal lahir dari hubungan saat ibunya sedang menstruasi, dan terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan setan. Pada malam yang sangat menakutkan, diiringi embusan angin,
badai salju, dan hujan lebat, pasangan suami istri ini mendengar suara dari patung sapi betina liar yang memberitahu bahwa ia telah meridhoi keduanya. Bahkan, ia memerintahkan malaikat untuk mengaruniai mereka seorang anak. Namun jika keduanya tidak memperbanyak ketaatan dan penyembahan berhala serta tidak banyak menumpahkan darah kurban, maka ia akan menggantikan anak laki-laki itu dengan anak perempuan. Maka keduanya pun sujud dan bersimpuh di hadapan patung itu dengan penuh kesetiaan sambil menyatakan keinginan kuat mereka akan anak laki-laki. Patung setan itu kemudian menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina gemuk dan besar, lalu meletakkan sembelihan itu di hadapan patung. Setelah itu, mereka berdua dilarang masuk ke tempat itu sepanjang malam. Apa yang sebenarnya terjadi adalah setan telah mempermainkan mereka berdua untuk melakukan apa saja sesuai kehendak dan kemauan setan. Setan dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Jin dapat melihat apa yang ada dalam jasad manusia, sama seperti manusia melihat film X, sehingga ia dapat melihat kandungan perempuan itu sejak awal. Namun demikian, setan tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Setan tidak tahu apakah anak itu perempuan atau laki-laki, tetapi ia tahu betapa besar keinginan pasangan itu akan kelahiran anak laki-laki. Wanita itu melahirkan anak laki-laki, tetapi bayi yang baru lahir itu cacat kedua matanya sejak lahir. Bayi itu lebih banyak tidur malam dan siang, serta sangat jarang bangun untuk menyusu pada ibunya yang bertubuh besar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengenai keluarga Dajjal, ayahnya tinggi, gemuk, dan hidungnya seperti paruh burung, sedangkan ibunya Fardakhiyah, yaitu banyak daging dan berbadan gemuk. Kedua tangannya panjang dan kedua payudaranya pun besar. Karena anaknya tidak disusui oleh ibunya, ia bahkan dapat menyebabkan keracunan yang berakhir dengan kematian. Jadi, anak laki-laki itu sejak awal memang telah mendatangkan kesialan bagi ibunya. Yang paling aneh adalah anak laki-laki itu selama bertahun-tahun hanya duduk diam dan bergerak beberapa kali saja, sehingga orang tuanya menyangka dia lumpuh atau Tuhan mereka sudah murka. Maka mereka pun menyajikan berbagai jenis sesajen sebagai tanda ketaatan, tetapi anak laki-laki itu tetap seperti itu juga, tidak ada perubahan sama sekali. Selama 4 tahun sebelumnya ia belum pernah berjalan. Padahal orang tuanya telah memberinya air susu kambing dan berusaha menggerak-gerakkan posisi anaknya. Namun anak itu hanya minum seteguk 2 teguk, kemudian langsung tidur kembali. Melihat kondisi anaknya seperti itu, orang tuanya tidak pernah merasa tenang. Hati mereka senantiasa bertanya-tanya apakah anaknya masih hidup. Mereka sering meletakkan tangan atau mendekatkan telinga ke dada anaknya dan mendapati bahwa ia masih hidup. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengenai keluarga Dajjal, kedua matanya tidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Pada suatu malam, tiba-tiba anak itu bergerak bangun, sementara kedua orang tuanya sedang tidur. Ia mencoba merangkak, kemudian berdiri untuk berjalan dengan kedua kakinya. Lalu ia berjalan perlahan tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Seakan-akan ruh lain yang menyusup ke dalam ruhnya sambil memberitahu dan membantunya untuk berdiri dan berjalan. Tentu saja, ruh lain itu adalah jin setan. Kedua mata anak laki-laki itu cacat, dan ia telah dirasuki oleh setan yang bersemayam dalam patung sapi. Setan itu memimpin anak tersebut menuju patung sapi betina. Kemudian ia ditinggalkan tidur di sisi patung tersebut. Ketika ayahnya bangun, ia langsung mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan sapi betina itu. Ayahnya mencoba mencari makna peristiwa yang terjadi, tetapi tidak berhasil menafsirkannya. Lalu ayahnya memanggil tetangga-tetangga, tetapi mereka tidak mempercayai peristiwa itu. Mereka justru menuduh sang ayah sendirilah yang membawa anaknya dan meletakkannya di pangkuan Tuhan-Tuhan tersebut. Tetangga tahu bahwa anak itu lumpuh dan hanya bisa duduk.
Bagaimanapun, berita mengenai hal itu tetap sebar luas. Beberapa orang yang mempercayainya datang berduyun-duyun ke rumahnya untuk melihat langsung kejadian aneh yang menimpa anak laki-laki itu. Pada saat yang sama, ada pula yang mencoba mencari berkah dari anak tersebut. Namun para hakim di kawasan itu merasa tidak senang untuk menerima kebenaran kejadian itu begitu saja. Lalu mereka membawa ayah anak itu ke hadapan hakim besar di kota yang kemudian memaksa ayahnya menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Sang ayah menceritakan perkara sebenarnya, tetapi para hakim tidak mau menerima kenyataan tersebut. Lalu ayahnya diperintahkan masuk penjara dan disiksa. Ketika di dalam penjara, ia dipaksa membuat pernyataan bahwa tidak ada sesiapa yang harus dipatuhi kecuali hakim agung yang menguasai negeri tersebut. Setelah puas disiksa, ia pun terpaksa mengakui dan membuat pengumuman di hadapan hakim dan penduduk negeri bahwa tiada Tuhan selain hakim dan bahwa tidak ada yang dapat memberi pertolongan atau mendatangkan bencana selain hakim. Dengan pengakuan yang dia buat itu, maka dia pun dikeluarkan dari penjara. Tetapi anaknya itu terpaksa dijaga di dalam istana dengan penuh perhatian dan tidak dibenarkan keluar dari istana hakim. Berita tentang keajaiban anak laki-laki itu semakin tersebar luas, sehingga menjadi heboh dan peristiwa itu disebut sebagai A'juba as-Samira, yang berarti keajaiban Samira. Hakim amat marah dengan peristiwa itu. Ia tidak mau menerima kenyataannya. Menurut hakim, anak laki-laki yang ajaib itu sebenarnya telah dilasuki setan. Berita itu pun disebar luas ke seluruh pelosok dunia. Hakim tidak berdiam diri. Ia pergi mencari dukun untuk mengeluarkan setan dari badan anak itu. Hampir semua tempat di pelosok negeri dan benua dicari dukun, bomoh, serta tukang sihir untuk mengeluarkan rasukan setan dari anak laki-laki itu. Karena menurut hakim, setan itu akan mengguncangkan singgasana atau arsy Tuhan. Apabila berita itu tersebar, suasana masyarakat pun menjadi kacau balau dan kelam kabut. Tiba-tiba ada seorang yang berpura-pura sebagai ahli filsafat dari Samirah membuat pengumuman. Anak itu memang betul-betul keturunan Samiri. 2 huruf Ro dan H atau 2 huruf terakhir dari kata Samirah dulu bermakna satu negeri, yaitu negeri Syam. Karena Sam bin Nuh AS adalah pendiri gerakan Samirah setelah terjadinya banjir besar. Ketika Sam masih kecil, dia tidak banyak bergerak hingga datang malaikat yang kemudian mengajarnya bagaimana cara menggerakkan kedua kakinya. Anak itu adalah cucu dari Syam, namun tidak ada seorang pun yang mau percaya dengan kata-kata ahli filsafat itu. Sebaliknya ia malah dituduh orang gila. Hakim telah memberi arahan agar pernyataan ahli filsafat itu tidak lagi diperbincangkan oleh siapapun. Barang siapa yang mencoba membicarakannya akan dihukum. Hakim pun membuat pengumuman bahwa anak itu diberi gelar As-Samiri berdasarkan negeri kelahirannya dan bukan karena sebab-sebab lain. Ayah dari anak laki-laki atau Dajjal itu kemudian meninggal dunia karena terlalu menderita. Kematiannya disebut Az-Zabha As-Sadriyah Al-Mutakarrirah yang bermakna tekanan batin berkelanjutan. Ayahnya mati karena watak anaknya yang sangat ganjil. Anak ajaib itu pun ditinggalkan dalam penjagaan dan pemeliharaan hakim di istananya. Setahun kemudian, yaitu ketika berumur 5 tahun, anak itu mulai bisa bangun dari tidurnya. Setelah bangun, ia mencoba berbincang-bincang dengan orang-orang di sekitar istana, tetapi pembicaraannya terbata-bata dan terputus-putus. Orang-orang istana pun mencoba mengobati penyakit buta di matanya. Tetapi para dokter istana menyimpulkan bahwa penyakit atau cacat itu tidak dapat disembuhkan secara medis biasa, karena cacat itu nampaknya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Sebulan kemudian, ketika penduduk negeri itu sedang nyenyak tidur, tiba-tiba datang peringatan dari Tuhan. Peringatan itu datang karena penduduk negeri tersebut melakukan zina dan homoseksual seperti kaum Sadum dan Amorah. Siksaan yang Tuhan turunkan itu datang secara tiba-tiba tanpa diduga sama sekali. Allah telah memerintahkan malaikat Jibril untuk menenggelamkan penduduk negeri itu ke dalam bumi, sama seperti yang dilakukan kepada penduduk Sadum dan Amorah. Yang terselamat hanyalah seorang anak kecil, Dajjal, yang berada di istana itu. Jibril telah ditugaskan membawa anak itu ke suatu pulau yang terletak di lautan luas yang disebut Laut Yaman.
Laut ini memiliki peran penting di masa depan. Dari Laut Yaman inilah nanti terbentang jalan yang akan dilalui seorang soleh yang mempunyai peran penting dalam memerangi Dajjal. Anak laki-laki itu tinggal seorang diri di pulau tersebut. Ia senantiasa dijaga, diawasi, serta diberi makan dan minum oleh malaikat itu. Anak itu kembali seperti biasa, yaitu lebih banyak tidur dan sedikit bergerak. Sementara itu, Jibril kembali menghancurkan negeri yang penuh kemaksiatan itu dan membalikan negeri itu sehingga bagian atas negeri itu menjadi bawah. Maka selesailah siksaan Allah atas orang-orang kafir itu. Kemudian Jibril kembali membawa makanan untuk anak itu dari rezeki Allah dan demi menjalankan perintah Allah tanpa sebarang persoalan. Allah menyayangi anak itu dan berfirman kepada Jibril, "Hei Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman dia mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih dan akan membunuhnya pada suatu masa tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan dia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman." Riwayat ini didapati dari seorang alim di negeri Yaman yang dikenal dengan nama Haidar bin Anif Billah Abdullah bin Salem bin Syari. Dia mempunyai banyak manuskrip mengerikan yang menurutnya telah berusia ratusan tahun, bahkan ada skripnya yang berasal dari 700 tahun sebelum Masehi. Orang alim ini masih hidup dan berusia 110 tahun. Dia sendiri tidak mau hidup di kota modern. Seluruh hidupnya dihabiskan di kemah-kemah di padang Sahara bersama 4 istrinya. Istri-istrinya jauh lebih muda daripadanya, yaitu sekitar 20 hingga 30 tahun. Dia masih terlihat gagah. Ketika ditanya tentang rahasia kegagahannya, dia menjawab bahwa ia tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah meninggalkan sholat pada waktu yang ditentukan, dan jarang memakan daging dan garam. Makanan yang paling banyak dimakannya adalah madu, kurma, susu, dan air putih. Pulau yang didiami oleh anak itu dikenal dengan nama Jazirat As-Su'ban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halbah, yang bermakna pulau ular yang mengerikan dan hewan berbulu tebal. Sebab, menurut cerita tentang pulau itu, setiap orang yang mendekat dan singgah di pulau itu pasti akan mati disengat oleh ular yang panjangnya beratus-ratus meter. Sementara hewan berbulu tebal itu mempunyai lidah yang dapat berbicara dengan berbagai bahasa di muka bumi ini. Dan ia menguasai pulau itu. Ular itu adalah penjaganya dan buta matanya. Hewan itulah yang mengarahkannya. Pulau itu sebenarnya kecil, seperti sekumpulan batu yang membentuk satu petak bumi yang penuh dengan berbagai mata air yang segar airnya, serta dikelilingi pepohonan rindang yang saling berjalin. Pulau itu juga dipenuhi dengan sumber-sumber yang bermanfaat, seperti berbagai jenis bunga, tumbuh-tumbuhan, serta pohon-pohon apel berwarna kuning berbentuk aneh seperti kepala jin yang nampak indah dan tersusun rapi, bukan seperti kepala setan yang khodoh. Iklim pulau itu memang selamanya sejuk dan selalu turun hujan. Pulau itu terletak di Samudra Hindia, dekat dengan negeri Yaman. Pulau yang didiami oleh anak ajaib itu nampak jauh dan terpisah dari pulau-pulau lain yang jumlahnya banyak. Bahkan, dari jauh, pulau itu nampak seperti sebuah bintang yang terlepas dari gugusan bintang lain, atau bagai sebuah bulan yang terlepas dari edarannya yang penuh dengan planet-planet lain. Ia menjadi sesuatu yang asing dan ganjil karena telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Walaupun anak itu dikunjungi dan diawasi oleh Jibril siang dan malam, namun anak itu tidak mengetahuinya. Karena sebagai manusia biasa, ia tidak dapat melihat malaikat Jibril itu, kecuali atas perkenan Allah SWT. Di samping itu, anak itu pula asyik tidur seperti penghuni gua. Suatu hari, ketika anak itu mencapai usia 8 tahun, kedua matanya mulai terbuka. Diiringi dengan kesadaran hatinya, sejak saat itu, ia tidak lagi banyak tidur. Ia hanya tidur sebentar. Awalnya, setiap kali terbangun, ia menemukan makanan dan minuman segar di sisinya. Setelah habis, ia kembali tidur. Pada saat ini, ia sudah mampu berdiri, bergerak, dan berpikir. Bahkan ia mampu menangkap ikan di air dengan petunjuk suara bisikan yang terdengar jelas di telinganya. Dan ia dapat memahami maksud seruan itu dengan terang. "Lakukanlah seperti ini agar kami menjadi demikian," bisik malaikat Jibril kepada anak itu. Anak kecil itu pun berjalan-jalan mengelilingi pulau tempat tinggalnya.
Ia merasa kagum, terasing dan senantiasa berwaspada. Ia berjalan sambil bersembunyi dengan penuh kehati-hatian. Pulau itu dipenuhi dengan berbagai jenis burung dan binatang. Tidak ada binatang buas dan ganas di pulau itu selain beberapa ekor ular yang merayap dari lautan menuju ke sana. Suatu hari, ketika sedang menjelajah, ia dikejutkan oleh seekor binatang yang sangat besar, berbulu tebal, dan memiliki 2 mata menonjol seperti mata sapi. Tiba-tiba, binatang itu berbicara dengan bahasa yang dapat ia pahami. Binatang itu berkata, "Engkau adalah seorang anak yang diselamatkan oleh Allah dari gempa bumi yang dahsyat ketika negeri Samirah dilanda malapetaka. Engkau dibawa oleh malaikat Jibril ke sini. Malaikat itulah yang menjaga makan dan minum engkau. Oleh karena itu, janganlah engkau mengkhianati janji kepada Allah. Sebab pada hati setiap anak Adam telah tertanam ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya selama mereka masih berada dalam fitrahnya yang suci. Karenanya, engkau menjadi muslim dan mukmin yang yakin dan taat kepada Tuhan pencipta alam. Dialah Tuhan yang Maha Esa." Kemudian binatang besar itu memberi isyarat kepadanya agar mengikutinya ke arah sebuah batu. Di batu itu tertera tulisan dalam bahasa Arab. Binatang itu mengajarnya huruf demi huruf dan ia pun mengikutinya. Kemudian binatang itu memberi isyarat kepadanya untuk mengikutinya kepada berbagai permukaan batu lagi. Di batu-batu itu tertulis kata-kata. Batu pertama, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Batu kedua, Allahu wahid la syarika lahu, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Batu ketiga, engkau dijaga dan diurus oleh Jibril, oleh karena itu, janganlah kamu mengkhianati janji kepada Allah. Batu keempat, hanya engkau saja di pulau ini. Batu kelima, makanlah dan nikmatilah makanan dari rizki Allah ini yang sesuai dengan keperluan dan kehendakmu. Tidurlah sesukamu, sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih-tasbih keesaan kepadanya, yakni solat yang diwajibkan kepadamu. Allah adalah Raja, Allah adalah Maha Esa, Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak, Allah adalah Tuhan yang Maha Besar, Allah adalah yang Maha Agung, dan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Batu keenam, jadilah engkau anak zaman sekarang, wahai anak kecil. Janganlah engkau menjadi anak zaman dahulu di pulau ini pada zaman apapun. Batu ketujuh, tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang akan dibawa oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang akan datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman kepadanya, maka engkau adalah manusia masa depan yang beriman dan memiliki keyakinan kepada Allah. Tetapi jika engkau ingkar kepadanya, maka engkau adalah manusia yang dijanjikan akan mendapat siksaan Allah di masa depan. Sesungguhnya engkau berada di antara 2 nabi yang berserah diri kepada Allah, dan sebenarnya semua nabi berserah diri kepada Allah. Jika engkau beriman dan yakin pada apa yang kami imani dan yakini, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi yang terdahulu dan pengganti nabi yang telah wafat. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia akan berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma, memiliki banyak mata air dan sumur, serta tanah yang subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah akan menutup hatimu dengan tabir kain hitam. Hatimu akan menghitam dengan sedikit bercak putih dan condong pada keburukan, bagaikan kendi yang penuh lumpur di atas cermin terang. Akibatnya, hatimu tidak dapat melihat cahaya dan akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri, seperti iblis. Semoga laknat Allah ditimpakan atasnya, iblis, yang mendiami segitiga bermuda itu. Dan engkau pun menjadi teman karibnya. Betapa buruk seseorang yang ditemani makhluk terkutuk dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT, yang dibiarkan saja sampai suatu masa di suatu negeri, yaitu di suatu lautan yang penuh hembusan angin kelak, ketika Allah tidak lagi menyayangi orang-orang yang terusir dari rahmatnya. Jadilah engkau, wahai anak istimewa yang dijaga dan dibimbing malaikat agung, sebagai mukmin yang mempercayai keberadaan Allah, para malaikatnya, serta Rasulnya.
Jika tidak, engkau berada dalam bahaya dan akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Yang akan memperingatkan dan menggembirakanmu di dalam penjara adalah seorang Arab Mekah yang mendustakan Nabi yang jujur itu. Tempat hijrahnya adalah tanah-tanah subur yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Engkau akan berjasa pada hari ketika tiba musim memetik kurma di negeri tempat Nabi dari bangsa Arab itu di Isra dan di Mi'rajkan. Ada banyak air melimpah yang mengalir dan meresap ke dalam tanah di dataran tinggi dan di tanah Tabaniyah. Haram bagimu memasuki kota Mekah yang dimuliakan Allah Tuhan semesta alam. Engkau tidak boleh memasuki tanah subur manapun, kecuali tanah Uhud. Uhud adalah gunung yang mencintai Allah, dan Allah pun mencintainya. Engkau juga tidak boleh masuk negeri Quds, tempat Isra dan Mi'raj Nabi terakhir. Ini adalah ilmu Allah untukmu yang ditulis oleh Jibril, pembawa wahyu, Amin al-Wahyi, dan ia meninggalkan tulisan ini untukmu di samping batu besar berupa cincin dari Jibril, utusan Allah, Tuhan semesta alam. Anak itu kemudian melihat di tepi batu besar ketujuh yang paling besar di antara batu-batu lainnya yang menjadi batu tulis. Di situ, ia menemukan sepotong batu yang indah warnanya. Tanah berwarna seperti dakwat atau tinta emas berkilau yang digunakan Jibril untuk menulis. Pada potongan batu itu, terdapat peringatan Allah SWT yang berbunyi, "Dan tidaklah kami menyiksa sehingga kami mengutus seorang Rasul." Quran Surat Al-Isra ayat 15. Ini adalah sebuah tanda dan isyarat bahwa tanah tersebut bukan berasal dari pulau itu. Bahkan tanah itu bukan dari bumi manapun. Hanya Allah sajalah yang lebih mengetahui. Dakwat itu tersisa kira-kira sebanyak 1 telapak tangan anak itu. Meskipun begitu, ukurannya tidak sama bahkan dengan 3 telapak tangan pria dewasa biasa. Hewan besar itu mulai menerangkan makna tulisan itu dan memberitahu bahwa anak itu diberi kebebasan untuk memilih jalan masa depannya. Apakah di masa depan ia ingin menjadi orang baik atau orang jahat? Jika ia menjadi orang baik, maka ia akan menjadi seorang lelaki biasa dan raja yang beruntung. Tetapi jika ia memilih menjadi orang jahat, maka ia akan menjadi seorang yang mengaku, "Akulah Tuhan," yang berkuasa dengan kerajaan atau kekuasaan atas alam jin kafir dan setan, padahal mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Ia akan menjadi raja yang menguasai alam manusia, sedang engkau termasuk salah satu di antara mereka. Ia akan memerintah, tetapi hanya menjadi raja dalam waktu yang singkat saja. Apa yang akan terjadi pada akhirnya, hanya Allah sajalah yang tahu, sebab segala sesuatu itu ditentukan oleh-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui akhir segala sesuatu kecuali Allah SWT. Selanjutnya, anak itu bertanya kepada binatang besar itu, "Kalau begitu, siapakah engkau sebenarnya? Apakah motif yang mendorongmu datang ke sini? Dan siapakah yang mengajarmu berbicara dan menjelaskan sehingga engkau mampu berbicara seperti manusia?" Binatang itu menjawab, "Aku memang seekor binatang yang diciptakan dan diperintahkan untuk berbuat demikian, dan senantiasa berada di sini bersamamu. Jibril, malaikat itu, akan membawamu dari hutan di penghujung dunia nanti. Hanya engkaulah satu-satunya orang hidup dari suatu keturunan subur yang telah hancur. Aku juga bertugas menjaga dan memeliharamu ketika Jibril tidak ada. Aku diperintahkan untuk tinggal di pulau ini bersamamu sampai engkau menentukan pilihan hidupmu. Ajalku di sini bersamaan dengan keluarnya engkau menuju pilihanmu." Binatang itu memberitahu bahwa ia diperintahkan untuk berbicara kepadanya. Kemudian setelah itu, ia akan diam membisu dan hanya mengeluarkan suara binatang sebagaimana lazimnya. Ia tidak akan berbicara untuk kedua kalinya, kecuali jika masa keluarnya anak itu dari pulau tersebut menjelang akhir zaman sudah dekat. Mungkin pada masa di antara itu, hanya Allah yang berhak menentukan. Mungkin aku mampu berbicara denganmu lagi. Sesuatu gaib tidak dapat diketahui oleh semua makhluk. Ketahuilah bahwa apa yang dikatakan sekarang ini adalah wasiat-wasiat dari malaikat Jibril. Setelah itu, lidah binatang itu pun terdiam dan kembali seperti binatang semula. Ia bernama Jasasah, yang berarti terus-menerus mengamati untuk mencari informasi dan memberitahukannya kepada anak itu.
Al-Majidun berkata, "Saya akan memperbaiki tulisan ini agar lebih mudah dipahami karena berita ini saya dapatkan dengan izin Allah SWT. Insya Allah akan ada lagi cerita-cerita lainnya dan tidak akan pernah basi karena kelak sebentar lagi akan muncul dalam kehidupan kita."